Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Husna Rizkia. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga kabar kalian baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang SKB Kesehatan, kupas tuntas program-program kesehatan Kementerian Kesehatan. Nah, di sini terdiri dari Pispeka, Nusantara Sehat, Germas, Cerdik, Gentas, Patuh, Isi Piringku, dan 1000 hari pertama kehidupan ya teman-teman. Ini berdasarkan FR yang sudah lulus. Jadi untuk teman-teman bisa dicatat, jangan sampai ketinggalan ya teman-teman. Oke, sebelumnya untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe agar tidak ketinggalan informasi kesehatan yang lainnya. Seperti itu. Oke, kita mulai ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Program-program Kementerian Kesehatan ini terdiri ada 10 ya teman-teman sejauh ini. Ada Pispeka, Nusantara Sehat, Pospindu, Isi Piringku, PHBS, Pola Hidup Bersih dan Sehat, 1000 hari pertama kehidupan, Germas, Gerakan Masyarakat Gerakan Masyarakat, Cerdik, Patuh, dan Gentas ya. Gerakan Nusantara tekan laju obesitas ya, seperti itu. Nah, untuk masing-masing dari program-program ini nanti kita bahas tuntasnya di setiap latihan soal ya teman-teman, agar lebih nyantol gitu ya. Kalau kita langsung bahas satu-satu di sini nanti mudah bosan seperti itu. Oke, kita lanjut ya ke langsung nomor soal 1. Salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan adalah program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga atau PISPK. Area prioritas program keluarga tersebut meliputi kecuali A. Kesehatan ibu, B. Kesehatan anak, C. Pengendalian penyakit menular, D. Pengendalian penyakit tidak menular, E. Germas. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman. Pembahasannya, untuk area prioritas program kesehatan itu ada 4 Kementerian Kesehatan itu ya teman-teman. Ada kesehatan ibu, kesehatan anak, pengendalian penyakit menular, dan pengendalian penyakit tidak menular. Nah, ini semua indikator dari keluarga sehat. Ada 12 ya teman-teman, seperti itu. Yang tidak ada berarti di sini adalah Germas, karena Germas itu nggak masuk di dalam sini. Germas itu termasuk dalam istilahnya apa ya, di dalamnya, bukan masuk dalam area prioritasnya, seperti itu. Germas itu kan nama programnya ya, bukan termasuk di PISPK, seperti itu. Oke teman-teman, kita langsung ke soal nomor 2. Salah satu program prioritas Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan layanan kesehatan primer melalui peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar di DTPK dan DBK. DTPK ini artinya daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan DBK daerah bermasalah kesehatan, serta bertujuan menjaga keberlangsungan pelayanan kesehatan dan meningkatkan potensi tenaga kesehatan yang bertugas di DTPK, merupakan program Kemenkes yang disebut dengan A. Germas, B. 1000 hari pertama kehidupan, C. Nusantara Sehat, D. Patuh, E. Cerdik. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman, Nusantara Sehat. Jadi pembahasannya seperti ini. Nah, sekilas tentang Nusantara Sehat itu. Jadi intinya Nusantara Sehat itu adalah fokus kebijakan Kementerian Kesehatan periode 2015 sampai 2019 untuk penguatan pelayanan kesehatan Yankes primer di puskesmas ya teman-teman. Jadi prioritas ini itu didasari karena banyak masalah seperti kematian ibu dan bayi, kemudian angka gizi yang buruk, kemudian angka harapan hidup yang ditentukan oleh kualitas pelayanan primer. Dan intinya itu program Nusantara Sehat itu adalah penempatan pemuda-pemudi pilihan dari seluruh pelosok Nusantara yang ditempatkan di puskesmas, dan fungsinya itu untuk apa gitu ya, untuk menguatkan layanan kesehatan primer ini tadi gitu kan, di daerah terpencil, perbatasan, kepulauan, dan daerah bermasalah kesehatan. Mungkin teman-teman tidak asing lagi ya dengan Nusantara Sehat ini, seperti itu. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Perilaku hidup bersih sehat
pada dasarnya merupakan sebuah upaya untuk menularkan pengalaman mengenai pola hidup bersih dan sehat melalui individu, kelompok, masyarakat luas dengan jalur-jalur komunikasi sebagai media berbagi informasi. Manfaatnya, masyarakat mampu menciptakan lingkungan yang sehat dan meningkatkan kualitas hidup. Berikut ini yang bukan merupakan tatanan PHBS yang menjadi simpul memulai proses penyadartahuan tentang perilaku hidup bersih sehat adalah: A. PHBS di rumah tangga, B. PHBS di sekolah, C. PHBS di kawasan ilegal, D. PHBS di tempat umum, E. PHBS di tempat kerja. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman, PHBS di kawasan ilegal. Ya, jadi PHBS itu 5 tatanannya ada di rumah tangga, sekolah, TTU atau tempat-tempat umum, tempat kerja, dan institusi kesehatan, seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Indikator PHBS rumah tangga yang erat kaitannya dengan indikator keluarga sehat PISPK nomor 5 adalah: A. Persalinan ditolong oleh nakes, B. Pertumbuhan balita dipantau tiap bulan, C. Mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, D. Memberantas jentik di rumah, E. Menggunakan jamban sehat. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman, pertumbuhan balita dipantau setiap bulan. Nah, kita di sini bisa lihat ya teman-teman, indikator PHBS rumah tangga itu ada 10 ya. Ini ada lakukan persalinan di vaskes, memberi bayi ASI eksklusif, kemudian menimbang balita setiap bulan, makan buah dan sayur tiap hari, melakukan aktivitas fisik setiap hari, menggunakan air bersih, mencuci tangan dengan air bersih dan sabun, memberantas sarang nyamuk minimal seminggu sekali. Maksudnya nguras ya teman-teman, nguras kamar mandi, bak air mandi maksudnya. Kemudian menggunakan jamban sehat dan tidak merokok. Jadi yang ditanyakan di sini, indikator PHBS rumah tangga ini yang erat kaitannya dengan indikator dari PISPK nomor 5. Kita lihat ya, nomor 5 ini adalah pertumbuhan balita dipantau tiap bulan. Jadi jawabannya yang B ya teman-teman. Ini kalau bisa teman-teman harus hafal di luar kepala ya. Indikator keluarga sehat ini ada 12. Kemudian kalau indikator PHBS ini ada 10. Kalau bisa selain hafal juga harus dipahami juga ya teman-teman. Apalagi kita tenaga kesehatan yang tiap hari memberikan konseling kepada pasien ataupun di masyarakat ya teman-teman. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Germas merupakan sebuah gerakan yang bertujuan untuk memasyarakatkan budaya hidup sehat serta meninggalkan kebiasaan dan perilaku masyarakat yang kurang sehat. 3 fokus kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas adalah: A. Melakukan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, penyediaan pangan sehat, dan percepatan perbaikan gizi. B. Melakukan aktivitas fisik, peningkatan kualitas lingkungan, memeriksa kesehatan berkala. C. Melakukan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, memeriksa kesehatan berkala. D. Melakukan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, peningkatan edukasi hidup sehat. E. Melakukan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, penyediaan pangan sehat, dan percepatan perbaikan gizi. Jawabannya adalah yang C ya teman-teman, melakukan aktivitas fisik, konsumsi buah dan sayur, dan memeriksa kesehatan berkala. Nah, ini kita lihat pembahasannya. Di sini itu sebenarnya untuk gerakan masyarakat itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 ini ya teman-teman. Tapi Kemenkes itu pada periode ini Germas itu difokuskan dengan 3: melakukan aktivitas fisik, konsumsi sayur dan buah, serta memeriksakan kesehatan secara berkala di fasilitas kesehatan. Seperti itu. Meskipun dia ada 6, tapi dia istilahnya dimampetin gitu ya, difocusingnya di 3 area ini gitu. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 6.
salah satu program Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk menekan laju angka obesitas pada angka 15,4% sampai dengan tahun 2019 adalah A. Germas, B. Gentas, C. Patuh, D. Isi piringku, dan E. Cerdik. Jawabannya adalah yang B ya teman-teman, gentas. Oke, gentas itu mungkin bagi kalian ada yang asing ada yang enggak ya. Untuk kalian yang belum tahu, gentas itu adalah salah satu program pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi atau menekan laju angka obesitas. Atur pola makan dan aktif bergerak. Nah, ini getas maksudnya. Kalau bisa kita itu jangan termasuk jangan masuk ke dalam generasi yang rebahan ya teman-teman. Ini mengurangi itu maksudnya. Jadi ini logonya itu dia maksudnya gini, bulatan di tengah itu yang ini menggambarkan model piring T. Ini ya teman-teman, ada huruf T nih di sini, T. Nah, kemudian warna hijau menggambarkan sayur dan buah, kuning karbohidrat, dan biru adalah protein. Jadi maksudnya apa? Jadi dibanyakin di sayur dan buahnya gitu kan. Terus diatur pola makannya itu. Maksudnya menggunakan model T ini, jumlah sayur itu 2 kali lipat dari bahan sumber karbohidrat dan protein, seperti itu. Kemudian jumlah makanan protein itu setara dengan jumlah karbohidrat. Ini ya, karbohidrat sama protein itu sama, tapi sayurnya 2 kali lipat. Nah, buah minimal harus sama dengan jumlah karbohidrat atau protein. Pilihlah makanan yang disenangi, namun tetap memperhatikan jumlah jenis dan jadwalnya. Ini menurut buku pedoman dari Gentas sendiri itu ya teman-teman, seperti itu. Saya harap teman-teman paham ya tentang Gentas ini. Jadi kenapa pemerintah itu dia memfokuskan ke obesitas, karena kenapa obesitas itu teman-teman nanti kalau dibiarkan nanti bisa berdampak pada penyakit tidak menular. Nah, seperti jantung, stroke, kemudian hipertensi, dan ginjal dan lain sebagainya seperti itu. Jadi obesitas ini bisa menyebabkan penyakit komplikasi lainnya yang tidak menular ya, seperti itu. Oke, soal nomor 7, program Kementerian Kesehatan yang bertujuan untuk mengendalikan penyakit tidak menular bagi yang belum sakit ya, yang belum sakit adalah A. Germas, B. Gentas, C. Patuh, D. Isi piringku, dan E. Cerdik. Jawabannya adalah yang E ya teman-teman, cerdik. Nah, di sini pengendalian faktor risiko PTM dengan menerapkan perilaku cerdik. Jadi ingat-ingat ya teman-teman, kalau untuk mengendalikan penyakit tidak menular, jadi yang belum sakit itu cerdik. Singkatan dari cerdik itu cek kesehatan secara berkala, E. nyalakan asap rokok, R. rajin aktivitas fisik, D. diet sehat seimbang, I. istirahat yang cukup, dan K. kelola stres ya teman-teman. Oke, ini juga harus hafal ya teman-teman. Ini menurut FR keluar ya, seperti itu. Jadi kalau bisa di luar kepala ya teman-teman. Oke, soal nomor 8. Program yang dikhususkan bagi masyarakat yang telah memiliki penyakit tidak menular adalah patuh. Arti dari huruf T dari kata tersebut adalah A. tetap memeriksakan kesehatan secara berkala, B. tetap diet gizi seimbang, C. tetap hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik, D. tetap aktivitas fisik dengan aman, E. tetap atasi penyakit dengan pengobatan teratur. Jawabannya adalah yang B, tetap diet gizi seimbang. Oke, ini adalah pembahasannya teman-teman. Jadi kalau cerdik tadi itu bagi yang belum sakit. Kalau yang patuh ini adalah pencegahan, bukan pencegahan. Jadi yang sudah sakit ya, yang sudah sakit itu harus patuh, yang belum sakit itu harus cerdik ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman, seperti itu. Patuh ini sendiri itu artinya adalah P. periksa kesehatan secara rutin dan ikutin
anjuran dokter. A. Atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat dan teratur. T. Tetap diet dengan gizi seimbang. Berarti jawabannya yang B ya, ini tadi. U. Upayakan aktivitas fisik dengan aman. H. Hindari asap rokok, alkohol, dan zat karsinogenik lainnya. Jadi jawabannya yang B, benar ya teman-teman. Seperti itu. Ingat-ingat ya teman-teman, kalau patuh itu adalah PTM yang sudah sakit, jadi sudah DM, sudah hipertensi gitu. Kalau cerdik itu yang belum sakit, jadi pencegahan itu cerdik, kalau yang sudah sakit harus patuh gitu ya. Oke, soal nomor 9. Pada tahun 2009, program gizi seimbang dimasukkan ke dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, yang termasuk 4 pilar prinsip gizi seimbang adalah kecuali A. Konsumsi beragam makanan. B. Mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori, tinggi protein. C. Membiasakan perilaku hidup bersih. D. Melakukan aktivitas fisik. Dan E. Mempertahankan berat badan normal. Oke, jawabannya yang B. Mengkonsumsi makanan yang tinggi kalori, tinggi protein. Pembahasannya adalah di sini 4 pilar gizi seimbang ya teman-teman. Nah, dia menjorok ke atas. Yang pertama itu dia konsumsi beragam makanan, membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, kemudian melakukan aktivitas fisik, dan mempertahankan berat badan normal. Seperti itu. Mempertahankan berat badan normal itu dasarnya ya teman-teman. Jadi kalau kita sudah konsumsi beragam makanan yang bergizi, kita bisa mempertahankan berat badan yang normal. Itu adalah 4 pilar prinsip gizi seimbang yang dulunya 4 sehat 5 sempurna, sekarang udah enggak lagi ya teman-teman. Jadi mulai tahun 2009 itu prinsipnya adalah gizi seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi ya, seperti itu. Jadi kalau yang B ini kan dia gak masuk di dalam sini, jadi jawabannya yang B. Konsumsi makanan yang tinggi kalori dan tinggi protein, seperti itu. Oke. Soal nomor 10. Sasaran yang ingin dicapai pada akhir tahun 2025 pada program gerakan 1000 hari pertama kehidupan adalah kecuali A. Menurunkan proporsi anak balita yang stunting sebesar 25%. B. Menurunkan proporsi anak balita yang menderita kurus kurang dari 5%. C. Tidak ada kenaikan proporsi anak yang mengalami gizi lebih. D. Menurunkan proporsi ibu usia subur yang menderita anemia sebanyak 50%. E. Menurunkan anak yang lahir dengan berat badan rendah sebesar 30%. Jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Di sini pembahasannya menurunkan proporsi anak balita stunting sebesar 40%. Ini kan 25%. Jadi salah ya teman-teman. Sedangkan option yang lain itu benar. Nah, ini gerakan 1000 hari pertama kehidupan itu dia sasaran yang ingin dicapai itu ini semua. Menurunkan proporsi anak balita stunting 40%, menurunkan proporsi anak balita yang menderita wasting atau kurus 5%, menurunkan anak yang lahir berat badan rendah itu 30%, tidak ada kenaikan proporsi anak yang mengalami gizi lebih atau obesitas, menurunkan proporsi ibu usia subur yang menderita anemia sebanyak 50%, meningkatkan presentasi ibu yang memberikan ASI eksklusif selama 6 bulan paling kurang 50%. Jadi maksudnya 1000 hari ini mulai dari masa konsepsi sampai usia 2 tahun ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini dari buku pedoman perencanaan program gerakan 1000 hari pertama kehidupan gitu. Sudah paham ya teman-teman? Kita lanjut ya, soal nomor 11.
Tujuan diadakannya program Posbindu PTM atau Posbindu penyakit tidak menular adalah A. Deteksi faktor resiko PTM oleh masyarakat sedini mungkin. B. Deteksi faktor resiko oleh tenaga kesehatan. C. Terselenggarakannya penanganan faktor resiko PTM oleh masyarakat sesegera mungkin. D. Terselenggarakannya kegiatan pemantauan faktor resiko PTM oleh masyarakat sebaik mungkin. E. Wujud peran serta masyarakat dalam kegiatan deteksi dini, pemantauan dan tindak lanjut dini faktor resiko PTM secara mandiri dan berkesinambungan. Jawabannya adalah yang B, deteksi faktor risiko oleh tenaga kesehatan. Oke, kenapa kok jawabannya yang B? Karena sebenarnya tujuan dari diadakannya Posbindu PTM itu adalah peran serta masyarakat. Jadi pemberdayaan masyarakat ya, teman-teman. Kita lihat di sini. Sesuai petunjuk teknis dari Posbindu PTM Kemenkes RI ini, tujuan dari Posbindu ini adalah meningkatkan peran serta masyarakat dan pencegahan dan penemuan dini faktor resiko PTM. Jadi yang secara garis besar itu adalah peran serta masyarakatnya. Jadi kita tuh memberdayakan masyarakat seperti kader-kader, kemudian lintas sektor, ibu PKK itu seperti itu ya teman-teman. Hampir sama kayak Posyandu. Cuma kalau Posyandu itu kan sasarannya bayi balita. Kalau Posbindu ini sasarannya adalah yang usia produktif ya, usia 15 tahun sampai dengan usia 45 tahun seperti itu. Jadi mencegah penyakit tidak menular seperti itu. Jadi kalau yang B ini, deteksi faktor tenaga kesehatan ini kan bukan termasuk dari peran serta masyarakat, sedangkan yang lainnya ini adalah peran serta masyarakat seperti itu ya teman-teman. Jadi ini istilahnya memancing pemikiran kita agar berpikir analitik seperti itu, termasuk HOTS juga ya teman-teman ini gitu. Oke teman-teman, sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan hidupin tombol loncengnya agar kalian tahu tentang setiap kali saya upload video yang terbaru seperti itu. Jangan lupa like dan komen dan share ke teman-teman kalian lain agar banyak teman kalian yang tahu tentang informasi ini. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.